Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Alia Meiva Putri, NIM 2022010078, Universitas Islam Batik Surakarta. Dalam video ini, saya akan menyampaikan opini hukum mengenai kasus pelanggaran desain industri antara dua produsen makanan dalam kemasan terkenal, yaitu geprek bensu dan ayam geprek bensu. Sebelum masuk pada inti kasusnya, mari kita pahami apa itu desain industri pada hukum kekayaan intelektual. Dalam konteks hukum kekayaan intelektual, desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pendesain untuk melindungi desain produsen yang memiliki tampilan yang estetis. Artinya, desain tersebut harus memiliki daya tarik visual yang khas dan bisa diaplikasikan pada produk industri. Desain industri memiliki nilai estetik baik dalam bentuk dua dimensi yaitu motif, garis, dan warna maupun tiga dimensi yaitu bentuk, kontur, tekstur, dan permukaan. Di Indonesia, perlindungan hukum desain industri saat ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Kenapa harus dilindungi? Di sebagian besar negara desain industri harus didaftarkan agar dilindungi berdasarkan Undang-Undang Desain Industri. Dari materi yang saya sampaikan di atas, di sini saya akan memberikan contoh kasus opini hukum desain industri tentang kasus kotak kemasan geprek bensu milik Ruben Onsu yang dibatalkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atau PNJ melalui putusan nomor 16 perkara perdata kasus desain industri tahun 2020 tertanggal 8 September 2020. Sebelumnya, mari kita bahas latar belakang kasus. Yang pertama, Ruben Onsu mendaftarkan desain industri untuk kotak kemasan makanan pada 20 Juli 2018. Sedangkan PT Ayam Geprek Beni Sujono menggugat pembatalan pendaftaran tersebut pada Februari 2020. Majelis Hukum Pengadilan Niaga Jakarta memutuskan bahwa sertifikat desain Ruben Onsu batal demi hukum karena dua alasan. Yang pertama, tidak ada kebaruan, yaitu kotak kemasan yang digunakan Ruben ternyata sangat mirip dengan desain milik PT Ayam Geprek Beni Sujono yang telah didaftarkan pada tanggal 17 April 2017. Karena desain tersebut telah digunakan publik sebelumnya, tidak memenuhi syarat kebaruan berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 sebagaimana diubah sehingga sertifikat dibatalkan. Yang kedua, iktikat tidak baik atau bad faith. Apakah itu? Yaitu kuasa hukum PT Ayam Geprek Beni Sujono menyatakan bahwa Ruben menggunakan desain tersebut ketika ia menjadi duta promosi. Hal ini menunjukkan bahwa registrasi dilakukan dengan itikat tidak baik karena pendaftarannya sengaja menjiplak desain yang sudah ada untuk kepentingan bisnisnya. Apa yang menjadi permasalahan sengketa? Yaitu yang pertama, bentuk dan konfigurasi kotak serupa. Kedua, kemasan menggunakan desain kotak makanan dengan struktur dan proporsi yang mirip. Hakim menyatakan bahwa konfigurasi tersebut tidak menampilkan elemen kebaruan karena sama seperti yang sudah dipakai sejak 17 April 2017. Yang kedua, grafis dan logo hampir identik. Logo bensu dan ilustrasi ayam di kotak memiliki bentuk dan gaya yang sangat mendekati, menciptakan kemiripan visual yang signifikan. Yang ketiga, warna dan tipografi seragam. Penggunaan warna sama, bias kuning, putih, merah, dengan font yang sejenis membuat konsumen sulit membedakan antara dua merek hanya dari visual kemasan. Dari kasus tersebut, maka akan berdampak karena kemasan Ruben Onsu dinilai meniru dan kurang berbeda. Sertifikatnya dinyatakan batal demi hukum oleh Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat, putusan 8 September 2020. Saya akan membacakan putusan Pengadilan Niaga Jakarta. Majelis Pengadilan Niaga Jakarta memutuskan, yang pertama, menjelaskan pendaftaran desain kotak kemasan makanan milik Ruben Onsu batal demi hukum.
Yang kedua, mewajibkan Direktorat Desain Industri untuk mencoret sertifikat tersebut. Yang ketiga, menghukum Ruben untuk menghentikan penggunaan, produksi, pengedaran desain tersebut. Dan yang keempat, memerintahkan pembayaran ganti rugi sebesar 100 miliar dengan 50 miliar material dan 50 miliar moral. Kesimpulan dari kasus di atas, kasus ini menunjukkan bahwa pendaftaran desain industri harus memenuhi unsur kebaruan dan dilakukan dengan itikat baik. Meskipun desain sudah didaftarkan dan mendapat sertifikat, pengadilan tetap bisa membatalkannya jika terbukti meniru desain yang sudah ada atau dilakukan untuk mengambil. Sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.